Oke, bagaimana cara menggambar 3D modeling di SketchUp dengan segala tips dan cara menggambar yang benar. Oke, di sini saya ada file AutoCAD. Ini adalah file AutoCAD saya, dimana file ini bisa jadi semua lengkap pada playlist AutoCAD. Di sana saya sudah jelaskan bagaimana cara menggambar ini semua. Jadi jika teman-teman ingin bagaimana cara menggambar gambar kerja di AutoCAD, teman-teman bisa kunjungi playlist AutoCAD. Dan untuk nanti file di wiki ini akan saya cantumkan pada kolom deskripsi bagi teman-teman yang ingin menggunakannya sebagai bahan untuk melakukan pembelajaran 3D modeling yang baik. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini sebelum kita menggambar 3D, yang kita butuhkan yaitu adalah yang pertama pastinya denah. Lalu di sini kita juga bisa gunakan potongan, lalu dan detail pintu dan jendela, sama ini denah atap. Tapi untuk denah atap ini terkadang saya tidak import ke SketchUp-nya karena biasanya saya lihat di AutoCAD-nya langsung. Jadi kita copy denahnya, lalu potongan, lalu pintu dan jendela. Jika sudah terseleksi, teman-teman tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu teman-teman bisa tekan Ctrl N atau teman-teman bisa tekan tanda plus di sini. Kita Ctrl N, lalu open, lalu kita Ctrl V di sini. Lalu ini kita move, kita seleksi, lalu kita enter, kita geser. Jika tidak membentuk sudut 90 derajat, kita tekan F8, lalu geser ke sini. Begitu juga yang ini. Lalu kita tekan F7 untuk menghilangkan gridnya di belakang. Nah, seperti ini. Lalu di sini sebelum kita import gambar AutoCAD ke SketchUp, kita ketahui dulu kita menggambar di AutoCAD menggunakan satuan apa. Biasanya saya mengetesnya dengan cara kita bisa tekan Alt Enter, lalu klik, lalu saya ketik 100, misalnya 1 meternya berarti 100. Jika saya ketik 100 jadinya panjang seperti ini, berarti otomatis gambar ini 1 meternya 1. Misalnya kita buat garis 2 meter. Nah, setelah kita ketahui itu, sekarang kita hapus yang tidak diperlukan. Misalnya ini kita hapus, ini kita hapus, untuk teks ini juga kita hapus. Untuk menghapusnya dengan cara cepat, teman-teman bisa klik pada teksnya, lalu klik kanan, lalu teman-teman pilih ini, select similar, kita klik, lalu enter. Otomatis layar-layar yang berhubungan dengan tadi akan terhapus. Lalu yang ini kita klik kanan, select similar, lalu enter. Lalu setelah itu, nah ini kan tergroup ini, mau bentuk blok, kita bisa Ctrl A, lalu teman-teman kita hapus dulu artirannya yang di luar, yang di potongan ini kita klik kanan, lalu kita select similar, lalu enter. Ini juga di kanan, ini langsung hapus saja yang ini. Nah, misalnya jika sudah seperti ini, kita bisa blok yang denah, lalu kita bisa X enter untuk explode agar dinding yang tadi terblok ini tidak terblok. Nah,
Lalu jika sudah, langkah berikutnya yaitu kita hapus arsiran dindingnya, kita klik arsiran dinding, lalu select similar, lalu enter. Kita hapus juga layer dinding dalam, klik kanan, select similar, lalu enter. Lalu kita hapus asnya juga, klik kanan, select similar, enter. Nah, jika sudah seperti itu, langsung kita pergi ke denahnya ini. Jika teman-teman ingin menghapus dimensi, teman-teman juga bisa lakukan seperti tadi. Kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Ini nah, misalnya jika sudah seperti ini, sekarang kita lihat 0 lantainya. 0 lantai kita hafalkan, berarti 0 lantainya ini di sini. Kita hapus garis di bawah 0 lantai. Nah, ini seperti ini kita hapus agar nanti tidak mengganggu proses penggambaran kita di SketchUp. TR enter. Lalu ini juga kita klik, kita seleksi dulu dinding potongannya. Ini blok. Jika sudah, kita bisa kita bisa coba kita select similar, oke, select similar, lalu kita enter explode. Lalu kita lakukan seperti tadi juga, arsirannya kita hapus, dinding dalam kita hapus. Lalu untuk plafon ini kita hapus kotaknya saja ini. Jadi untuk menggambar di AutoCAD sendiri pun saya tidak terlalu detail ya kalau untuk rumah sederhana, karena biasanya itu gambar di AutoCAD itu kan untuk pegangan tukang di lapangan. Nah, tukang di daerah saya itu ketika menerima gambar yang begitu detail, mereka kebanyakan malah tidak bisa memahami gambar tersebut. Jadi ya saya harus nyimbangin apa yang ada di daerah saya sini gitu. Kalau di daerah teman-teman tukangnya bisa membaca gambar yang detail, ya silahkan gambar detail, nggak apa-apa, selama nanti tidak membebani tukangnya. Misalnya jika ada gambar detail namun tukangnya tidak paham, maka itu juga akan menggambar progres proyek itu sendiri gitu loh. Jadi gimana, masuk nggak? Misalnya nih, harusnya hari ini yang dikerjakan pondasi. Nah, ketika tukang melihat detail pondasi, mereka tidak paham gambar ini maksudnya denah pondasinya ini gimana, ini kok gambarnya begini. Otomatis mereka akan menghubungi teman-teman yang menggambar dan mereka pun akan bertanya, ini gimana mas kok gini. Nah, dengan adanya itu otomatis akan menggambar progres proyek itu sendiri, dari teman-teman mulai perjalanan dari rumah sampai ke proyek, tukang menunggu. Selama tukang menunggu itu yang seharusnya bisa untuk mengerjakan ini jadi terhambat, harus menunggu datangnya teman-teman gitu loh. Ini atap juga kita hapus agar tidak terlalu berat nanti. Ini ya sedikit sharing lah ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, jika semuanya sudah, pastikan semua tidak ada yang tergroup. Nah, untuk yang slope ini bisa kita seperti ini kita hapus, dan pembisiannya juga kita hapus. Lalu kita bisa tekan VC untuk block close. Nah, seperti ini juga, jadi tipe slope nya beda ini. VC enter. Nah, lalu jika sudah seperti ini, sekarang kita hapus juga pondasinya, ini nggak apa-apa, kita hapus seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan XL, seperti ini. Kita
ATR, klik di sini dan di sini. Begitu juga yang ini kita hapus dulu. Berarti garis itu nanti berada di bawah slope. Ini tadi kan slope-nya ini. Nah, seperti ini. ATR, klik. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, sekarang kita bisa Ctrl A. Lalu setelah itu teman-teman tekan X, enter lagi untuk memastikan tidak ada file yang tergroup atau rectangle. Jika sudah, kita Ctrl A lagi, lalu kita klik di layar, lalu kita rubah semuanya ke layar 0. Nah, seperti ini, maka dia akan putih semua. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang teman-teman ketik purge, enter, lalu teman-teman pilih purge all, lalu purge all items. Otomatis ini akan terhapus layarnya, dan ya pokoknya file-file atau data-data yang tidak tergunakan akan terhapus. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal tekan Ctrl S untuk menyimpannya. Di sini kita simpan di sini saja di dokumen. Kita berikan nama 3D modeling 36, tipe 36, lalu save. Nah, jika sudah tersimpan, sekarang teman-teman buka file SketchUp, buka software SketchUp-nya. Di sini saya menggunakan SketchUp versi 2018. Pasti di sini nanti ada begininya, ada default tray. Di sini teman-teman jika ingin merubah default tray-nya, teman-teman bisa pergi ke window, lalu tekan default tray, lalu bisa hide tray atau rename dan lain sebagainya di sini. Langsung saja sekarang kita import. Kita bisa pergi ke file, lalu import. Maaf jika ada suara burung-burung yang tak jelas. Lalu setelah import, kita cari file tadi, file di wiki kita. Nah, jika tidak ada, tadi kan kita simpan di sini, tidak ada, kita cek di sini. Di sini ternyata filenya 3ds files. Kita ganti dulu filenya menjadi yang dwg. Mana ini? Dwg. Nah, ini AutoCAD file dwg dxf. Lalu jika sudah, kita klik file kita. Lalu sebelum klik import, teman-teman pergi ke option dulu. Pastikan di sini scale model unitnya menggunakan unit tadi. Tadi kan sudah ada di awal bahwa 1 meternya itu 1, berarti di sini kita pilih yang meter. Jika di gambar AutoCAD 1 meternya 100, maka kita pilih cm. Jika di gambar AutoCAD-nya 1 meter itu 1000, maka kita pilih milimeter dan lain sebagainya. Kita pilih meter. Jika sudah, kita bisa oke, lalu baru import, lalu close. Nah, jika filenya sudah terimport, ini kita hapus dulu orang ini. Saya buat shortcut baru dulu, preference, shortcut, delete. Nah, edit delete ini saya tambahkan huruf D, kan huruf D dekat sama yang lainnya tadi. Jika sudah seperti ini, maka ini akan tergroup seperti ini. Kita bisa explode dulu, klik kanan lalu explode. Nah, otomatis mereka akan terpisah. Ini kita group. Untuk group shortcut saya itu yaitu Ctrl G. Ini kita group, terus yang ini juga kita group. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang teman-teman bisa pergi ke layar sini, pojok kanan sini atau ke sini saja, langsung kita add layer. Di sini kita beri nama Dena, lalu kita Ctrl A, klik di layar sini, kita pindahkan ke Dena. Lalu setelah itu kita buat layer lagi, misalnya lantai. Kita buat layer lagi dinding.
kita buat layer lagi kusen, kita buat layer lagi daun, kita buat layer lagi kaca bening, kita buat layer lagi atap, kita buat layer lagi kanopi, fasad misalnya seperti ini fasad. Jika semua layer sudah terbentuk, sekarang kita langsung saja meletakkan ini. Misalnya ini kan tadi potongan A, nol lantainya di sini, berarti nol lantai terletak sama seperti garis ini. Bisa kita M untuk memutarnya, atau teman-teman bisa menggunakan yang rotate. Lalu kita rotate dulu, lalu kita klik pada 0 lantai, kita letakkan pas di sini. Nah, ini kenapa saya contohkan ada gambar potongannya, karena biasanya untuk detail-detail yang interior seperti kitchen set itu biasanya detail potongannya itu dari 4 sisi. Di sini hanya saya contohkan sederhana saja. Kita nol lantainya ini kita letakkan di sini. Lalu yang ini kita geser ke sini. Nah, pastikan untuk menggesernya teman-teman berada di sumbu yang hijau, karena di sini sumbu hijau. Nah, misalnya ketika teman-teman ingin tetap di sumbu hijau, teman-teman ketika sudah berada di sumbu hijau seperti ini, teman-teman tekan dan tahan shift pada keyboard, maka otomatis hijaunya akan terlihat tebal seperti ini, dan baru kita tekan. Nah, seperti ini kayaknya sudah. Nol lantai, ini teras. Oke, jika sudah, ini bisa kita geser ke sini, misalnya 200. Ditambah 300 yaitu berarti 500. Yang ini juga kita geser ke sini 500. Di sini saya menggunakan unitnya yaitu window model info unit cm. Lalu jika sudah, kita bisa blok semuanya ini. Yang 3 ini kita klik kanan, lalu kita klik lock agar ini tidak berpindah-pindah, atau ketika kita melakukan penghapusan, denah ini tidak akan terhapus. Oke, setelah itu kita pergi ke layer lantai dulu, karena kita akan membuat lantainya. Misalnya teman-teman bisa klik R rectangle, langsung saja kita buat seperti ini. Lalu kita push pull, shortcutnya P, tarik ke bawah seperti ini, triple klik, Ctrl G. Nah, lalu kita pergi ke layer dinding, kita buat dindingnya. Teman-teman bisa, biasanya saya mulainya itu terserah ya. Di sini saya mulai dari kolom, lalu kita push pull, kita samakan tingginya dengan sampai ke ring balok, berarti ini ring balok. Nah, lalu kita tinggal geser-geser. Nah, misal seperti ini, di sini nanti kita harus mengcopy garis, lalu kita buat garis baru dulu, baru bisa kita push pull. Di sini kita buat caranya seperti ini. Teman-teman klik geser, lalu setelah teman-teman geser, teman-teman tekan kontrol. Otomatis dia akan membuat garis baru. Lakukan langkah seperti itu sampai dindingnya jadi. Untuk cara cepat melakukan 3D modeling, ya harus sering-sering latihan gitu loh. Di sini kita buat seperti ini. Nah, drag kontrol, letakkan di sini. Langsung ini kita tarik ke sini.
kita kontrol. Nah, kita klik. Apa sih sebelumnya saya ingin menjelaskan juga apa sih fungsi layering itu. Layering pada SketchUp itu ya hampir sama seperti di lainnya. Jika dindingnya sudah terbentuk, teman-teman hapus dulu garis-garis seperti ini. Kita lanjutkan fungsi layering tadi. Fungsi layering tadi itu ya ketika kita ingin, misalnya nih, ada project 3D modeling, setelah kita ajukan ternyata klien meminta untuk revisi. Nah, revisi itulah yang layer itulah dan make group, make komponen yang akan mempermudahkan dalam kita untuk revisi 3D modeling. Dan di sini jika sudah, teman-teman bisa Ctrl G untuk membuat grup, lalu kita buat dinding depannya, kita pisahkan. Nah, sampai di sini. Geser kontrol. Ini garis sampai sini. Yang ini nanti tinggi. Ini kita lihat lagi di AutoCAD-nya. Oke. Dinding. Kita geser kontrol. Lalu ini kita buat segini. Nah, kita hapus dulu. Triple klik klik kanan make group, atau kita explode. Kita biarkan dulu, kita buat dinding yang sebelah kiri, yang entah sebelah kiri atau sebelah mana lah ini. Kita samakan, triple klik, lalu ini kita shift, triple klik klik kanan make group, atau teman-teman bisa menggunakan Ctrl G tadi. Kita buat yang belakangnya. Geser kontrol. Oke. Add kontrol, triple klik Ctrl G. Lalu setelah itu langkah selanjutnya kita bisa tentukan dulu elevasinya, elevasi lantainya. Ini kita buat rectangle di sini, lalu rectangle di sini, lalu ini kita hapus, lalu rectangle di sini, rectangle di sini, ini juga, lalu di sini. Ini kita hapus, lalu di sini tadi sudah, di sini. Nah, yang belakang, yang belakang belum. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal menurunkan sesuai elevasinya. Kita pergi ke AutoCAD dulu. Di sini kita bisa lihat ini plus 0, turun 10, turun 20, turun 15. Ini tadi turun berapa? Ini turun 20. Ini turun 15. 15 enter. Ini turun 10 enter. Nah, ini kenapa ngikut tadi, berarti ini pada area taman belum kita rectangle. Kita undo dulu, kita rectangle dulu,
lalu baru kita push pull 20. Di sini 15, di sini 10. Untuk yang ini ikut, sorry. Nah, seperti ini. Lalu ini kita hapus. Lalu untuk yang toilet 5, turun 5 cm. Ini tadi sudah kita rectangle belum? Belum, kita rectangle dulu. Nah ya, seperti itu tadi juga salah satu fungsi dari layering. Ketika kita ingin menghilangkan dindingnya, kita tidak perlu menghide-nya lalu unhide, kita tinggal uncheck layer dinding dan pastikan titiknya ini tidak berada pada layer yang ingin kita sembunyikan. Kita buka lagi, ini min 20, min 10, ini min 20, ini 10. Oke, berarti nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita hidupkan lagi. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal membuat detail pintunya. Sama seperti tadi, kita bisa rotate dulu seperti ini. Setelah di rotate, lalu klik kanan, lock. Lalu tinggal kita rectangle, kita buat misalnya kusen. Nah, di sini kan saya tidak mengetahui saya menggunakan layar apa ini tadi untuk menggambar kusen. Cara mengetahui, karena warnanya kan putih semua. Nah, warna-warna di sini itu adalah warna pembeda layar sebenarnya. Misalnya di sini kusen saya buat ungu, daun misalnya saya buat warna merah. Oke, kita bisa double klik. Untuk kacanya, warna layarnya kita buat hitam. Untuk atap kita buat biru. Oke, untuk fasad kita buat hijau misalnya. Oke. Nah, lalu setelah colornya sudah teman-teman setting, teman-teman bisa klik simbol pada layar itu, ada simbol ini detail, lalu teman-teman pilih color by layer. Nah, otomatis yang tadi warna putih akan berubah warnanya sesuai dengan warna layer yang telah kita setting. Nah, ini seperti ini. Ini tadi lantai, misalnya lantai kita ganti warna apa, warna biru. Nah, otomatis dia akan ganti warna kuning dan lain sebagainya. Warna dinding, di sini kita salah, kita bisa triple klik. Lalu di sini kita rubah menjadi kusen karena kita mau menggambar kusennya dahulu. Lalu yang bawah ini ada garis. Lalu kita push pull misalnya 15 cm. Lalu triple klik, Ctrl G. Kita buat kusen, kita pindahkan dulu ke layar kusen agar ketika kita membuat suatu bidang sudah berada pada layar kusen tadi. Kita Ctrl G, dan seterusnya seperti ini. Jadi ya, semakin sering teman-teman menggambar dengan cara seperti ini, maka teman-teman juga akan terlatih bagaimana cara menggambar 3D yang benar dengan memanfaatkan fitur manajemen layering di SketchUp. Kita Ctrl G, ini kita buat seperti ini. Kita push pull 15.
triple klik, Ctrl G, lalu kusen jendela. Full. Nah, untuk kita Ctrl G seperti ini, otomatis sekarang kita tinggal buat dulu daunnya. Kita pergi ke layar daun, teman-teman bisa pastikan titiknya berada di daun dengan cara memindahkannya di sini, atau teman-teman bisa pindahkan di sini, sama saja. Lalu kita buat daun jendelanya. Misalnya 3 cm. Nah, untuk sistem layering sendiri ini, di sini di SketchUp ini pada VLANext itu juga ada fitur perletakan materialnya by layer, itu juga ada, dan itu juga akan membantu kita juga ketika cara 3D modeling dari awal kita itu sudah benar gitu loh. Ini bisa kita Ctrl G, lalu kita move, lalu kita buat kacanya. Kita pergi ke layar kaca dulu. Kita beri ketebalannya misalnya 0,5, lalu kita triple klik di kanan, group atau Ctrl G. Lalu jika sudah jadi seperti ini tinggal kita klik, tahan shift, klik pada daun, lalu kita kopikan ke sini. Atau sebelum di copy, teman-teman itu juga bisa klik lalu shift C. Di sini saya perintahnya shift C, yaitu untuk membuat make komponen. Jadi ketika daun yang ini saya rubah, otomatis daun yang di sini juga ikut berubah gitu loh. Baru kita kopikan, lalu kita buat daun lagi, layar daun, ya pokoknya seperti itu. Untuk itu videonya akan saya percepat agar teman-teman tidak merasa bosan melihat saya menggambar dan terus bacot ini ya. Nah, jika semua pintu dan jendela sudah jadi, saya buat yang sederhana saja. Jika teman-teman ingin ingin menyesuaikan bentuknya seperti ini, ya teman-teman tinggal buat sesuai bentuknya seperti ini. Oke. Lalu jika sudah, sekarang kita hide layar denahnya dulu. Lalu ini saya seleksi, lalu shift C atau atau make komponen. Otomatis ini akan sudah menjadi komponen. Ini juga shift C. Kenapa saya make komponen? Biasanya itu di AutoCAD itu, ini belum terbit. Biasanya itu di AutoCAD ketika satu pintu gini itu berarti satu tipe. Nah, ketika tipe P1 ganti, otomatis semua pintu yang memiliki tipe P1 itu juga akan terganti gitu loh. Jadi jika sudah, teman-teman buat semuanya menjadi make komponen. Lalu ini kita bisa geser dulu, kita hidupkan layar denah. Ini bisa kita geser seperti ini. Lalu sekarang kita tinggal menempelkannya. Di sini kita hide dulu layar lantai agar, nah ini di sini kenapa ada kusen yang hilang? Jawabannya gini,
Jadi kita hidupkan dulu layar lantai ya. Nah, di sini terlihat yang aktif layar lantai, padahal untuk yang ini layar kusen. Gitu. Wah, perintah shift nya nggak bekerja. Kita cek dulu Windows, lalu extension manager, preference, shortcut, komponen. Wah, ini belum ada shortcutnya, shift C. Oke. Nah, di sini kita ganti dulu ini kusen. Ini sudah benar daun kaca bening kusen. Jadi walaupun kita tadi menggambarnya menggunakan layar dinding, namun ketika sudah di make group ini kita pindah di sini, maka otomatis ini akan mengikuti layar kaca bening. Nah, ya kan. Jadi ya harus, makanya tadi saya menggambarnya kusen dulu, daun dulu, agar tidak ada hal-hal seperti ini. Lalu jika sudah, kita buatlah, teman-teman bisa buat layar baru lagi, misalnya pintu. Lalu di sini jendela, untuk nanti kita make komponennya gitu. Jadi kita aktifkan layar pintu, lalu kita blok, kita seleksi shift C. Nah, ini misalnya teman-teman bisa kasih nama P1, pintu 1. Ini berada di layar pintu. Misalnya ini teman-teman tidak samakan seperti di AutoCAD kan. Di AutoCAD ada namanya, di sini teman-teman bisa menggunakan namanya suka-suka, tapi yang bagus ya sesuai di AutoCAD gitu. Jadi ketika orangnya menginfokan pintu P1 ganti, pintu P2 ganti. Jadi teman-teman udah bisa tahu di sini ini pintu utama. Oke. Ini kita buat C1 misalnya. Yang ini C2, C, C2. Lalu jika sudah, yang jendela kita pindahkan layarnya dulu. Tadi saya tidak pindahkan ke layar jendela. Oke. Nah, jika sudah, kita sembunyikan layar lantainya, lalu kita mulai pindahkan. Misalnya ini, teman-teman bisa langsung M untuk move. Nah, atau teman-teman bisa tekan M, teman-teman geser dulu, lalu kontrol untuk mengkopinya seperti ini. Ini tinggal kita letakkan saja di sini. Nah, misalnya seperti ini. Ini berarti berada di belakang sini. Kita rotate dulu. Oke. Sekarang kita tinggal, lalu teman-teman lakukan juga untuk yang lainnya. Misalnya di depan sini pintunya yang ini kayaknya paling lebar. Biasanya pintu utama itu yang paling lebar sih biasanya, tapi oke. Lalu setelah itu jendela ini, jendela single, nah, langsung move saja. Langsung kita buat posisinya seperti ini. Kamu Ctrl Shift. Nah, semoga video ini sangat membantu ya, dan pastinya saya berharap video ini teman-teman, cara modeling ini selalu teman-teman gunakan ketika teman-teman melakukan modeling, entah itu interior ataupun eksterior. Lalu pintu kamar ini misalnya ini, kita putar dulu, set, kita pindahkan.
Lalu yang ini juga kita putar. Lalu kita pindahkan gimana ini? Ini pintu toilet di sini berarti. Lalu letakkan di sini dulu. Langsung kita pindah. Oke. Nah, jika semua pintu sudah terpindah, teman-teman double klik pada dinding, lalu teman-teman tinggal rectangle pada bagian-bagian yang terkena pintu dan jendela tadi. Seperti ini, teman-teman rectangle semuanya aja dulu. Mohon maaf jika ada gambar kerja yang salah, karena ini hanya sebagai contoh untuk ya agar teman-teman ngerti lah, oh begini caranya gitu loh. Untuk detail dan lebih memperdalamnya lagi, nanti teman-teman akan mengalaminya ketika teman-teman sudah berada di dunia kerja atau teman-teman belajar terus. Dari situ teman-teman nanti bisa tahu, oh begini gitu. Jadi di sini yang penting saya sampaikan yaitu basicnya saja dulu. Namun ketika teman-teman menggambar, cara menggambarnya sudah seperti ini, untuk kedepannya itu teman-teman sudah akan terbiasa menggambar dengan rapi seperti ini gitu loh. Langsung ini kita putus. Untuk yang lainnya kita bisa double klik, ini gimana? Oh, double klik. Nah, otomatis semuanya sudah berlubang. Kita hidupkan layar lantainya. Nah, lalu apa sekarang? Atapnya bisa kita gambar dari sini. Nah, ini bantuan ini. Misalnya ini, teman-teman gambar dari sini. Untuk klis pelang itu biasanya itu sendiri. Ini langsung ke sini saja, nanti untuk list pelang kita buat sendiri. Ini layarnya kita pindah di atap. Nah, sudah jadi kan langsung. Lalu kita bisa triple klik di kanan make blue. Lalu untuk fasadnya kita bisa pergi ke layar fasad, triple klik kanan make blue. Ini juga kita buat dulu kanopinya, triple klik kanan make blue. Nah, jadi kan. Lalu ini tinggal kita pindahkan saja. Kita bisa klik di sini di atas ring balok, klik, lalu kontrol, lalu sumbu merah di sini. Nah, seperti ini. Lalu ya ini tinggal kita hapus full P. Nah, langsung jadi dia. Ini apa ini? Hapus. Karena pada yang ini berarti tadi menghapusnya terlalu keras sampai yang ini bolong. Lalu ini bisa kita 15 cm karena di sini di bagian kanan kirinya yaitu gewel. Ya kita buat gewelnya berdasarkan yang ini dong, agar lebih mudah ngapain. Nah, oke.
kita pindah ke layar atap atau layar dinding, terserah teman-teman. Nah, langsung kita kontrol G, langsung kita pindah, kita kopikan ke sini, jadi kan. Nah, misalnya nih jebelnya naik 20 cm, kita naikkan saja 20, di sini 20, lalu di sini kita sambungkan dulu. Jadi kalau ada naiknya jangan di copy dulu sebelum dinaikkan dulu aja baru di copy. Ini pastikan di sumbu ungu layar atap, kita pindahkan layar atap, lalu kita push 15, lalu kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Lalu untuk bagian, tapi ini kita lihat dulu, kita lihat lagi lah. Oke, boleh. Ya, ini bisa kita buat seperti ini untuk agar gambarnya terlihat lebih rapi. Atau teman-teman bisa membuatnya ke layar yang berbeda lagi, ya terserah teman-teman. Tapi di sini saya jadikan satu di layar atap. Kita lebihkan 20 cm, lalu kita buat rectangle di sini, kita buat line, langsung kita buat seperti ini. Nah, ya untuk ini ya tinggal gini, tunggu dulu, tekan shift seperti ini. Yang belakang ya juga begitu, tadi masih berapa, 20 ya 20 lah. Oke, langsung kita buat rectangle. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini gitu loh. Banyak sih kadang teman-teman yang nanyain gini, caranya gini gimana, padahal di video sebelumnya atau di salah satu video itu sudah ada, tapi ya kebanyakan kalau nonton itu ya nggak lengkap ya, yang pasti butuhin aja teman-teman gitu loh. Jadi ketika saya buat ini teman-teman nggak tahu. Saya juga ada video bagaimana cara menggambar 3D modeling itu agar bisa membantu backup volume kita, backup volume RAB. Ya caranya ya sama kayak yang ini gitu loh, sama caranya, cuman yang untuk penggambaran RAB itu kayaknya penjelasan saya lebih detail untuk menghitung luasnya gitu, karena kan ya namanya juga gambar 3D untuk RAB. Jadi teman-teman yang ingin mengunjungi gambarnya ya teman-teman bisa klik link yang muncul pada kanan video ini, yaitu cara menggambar 3D untuk membantu backup volume. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal pindahkan yang fasad ini, fasad kita pindahkan, kontrol. Oke, kita copy, kita letakkan di sini, kita double klik, langsung kita buat panjangnya ini segini, majunya kita beri 20. Jadi yang di sini juga begitu, kita bisa push pull. Nah, sorry untuk panjangnya tidak perlu kita majukan,
karena kita sudah sesuai potongan. Nah, untuk kolom ini kan masuk di mana, kita masukkan di fasad aja ya. Kita push pull, triple klik shift C, enter, lalu kita copy ke sini juga. Nah, untuk yang depan kayaknya tingginya beda, kita buat tersendiri. Kita pergi ke layar fasad, P, triple klik shift C, enter, move, pindah ke sini. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Jika teman-teman ingin menambahkan atapnya agar terlihat lebih gimana ya, agar terlihat 3D-nya gitu, teman-teman bisa buat atap yang seperti atap bukan itu dulu. Di sini kita buat layer baru lagi, genteng. Atap apa ya namanya ya? Bagi teman-teman yang tahu nama atapnya, teman-teman bisa komen di bawah ya. Lupa. Ini kita buat 6 cm. Layarnya kita pindah ke genteng. Ini kita buat 6 cm. Lalu di sini kita copy, jaraknya kurang lebih biasanya saya 25. Lalu kita buat ini, di sini kita push. Jika sudah seperti ini, triple klik, lalu kita bisa M, enter, lalu kita klik di sini, kita copy ke sini, langsung kita ketikkan misalnya 25 kali, dia akan tercopy sebanyak 25 kali. Lalu kita hapus, kita beri garis di sini untuk menghapus yang area ini. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung seleksi, lalu kita hapusi garis-garis yang diantaranya tadi, yang ini harus kita hapus semua, dan hapusnya teman-teman pelan-pelan aja agar garis-garis yang kita butuhkan itu tidak ikut terhapus gitu loh. Jadi ya, nah, kalau sudah semua tinggal kita push pull, jebret. Nah, klik, langsung kita copy, kita bisa klik kanan, flip along, flip along berarti sumbu hijau ke kanan, flip along group green. Lalu ini tinggal kita pindahkan grid seperti ini. Oke, videonya sudah jadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya ya. Berhubung ini hanya video 3D modeling, ya saya buat 3D modelingnya saja. Untuk yang apa itu, yang seperti mapping material, ya ada kok kayaknya di video saya yang lainnya, di SketchUp, pokoknya di playlist SketchUp itu ada. Kita buat kameranya yang parallel projection ya, agar terlihat seperti ya gini, seperti gini. Nah, kita parallel projection view, kita uncheck access. Nah, kita sini, lalu kita bisa klik view, animation, add skin, grid skin. Iya, jadi seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.